Keduanya dituntut untuk menandatangani surat tuntutan dari mahasiswa yang berisi poin-poin penolakan mereka terhadap kenaikan harga BBM, kemudian juga penindakan terhadap mafia minyak goreng, termasuk juga penindakan korupsi rencana pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan. Menanggapi hal ini, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka berjanji akan ikut aksi demo. Bahkan Gibran minta dikabari kapan demonstrasi tersebut akan digelar. Reaksi spontan Gibran ini disampaikan saat berada di Pasar Legi Solo pada Selasa 12 April. Kala itu Gibran ditanya soal pendapatnya terkait rencana mahasiswa yang akan menggelar demonstrasi di Solo. Demo yang dimaksud adalah penolakan perpanjangan masa jabatan presiden menjadi 3 periode. Gibran lantas menjawab bahwa dirinya akan ikut demo bersama para mahasiswa. Bahkan dirinya meminta untuk dikabari soal waktu pelaksanaan demo. Seluruh tahapan dan jadwal pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak itu sudah ditetapkan. Saya kira sudah jelas, semuanya sudah tahu bahwa pemilu akan dilaksanakan 14 Februari 2024. Ini perlu dijelaskan. Katakan ini para menteri, sudahlah cukuplah. Jangan bicara lagi soal itu, soal penundaan pemilu, soal jabatan 3 periode, perpanjangan jabatan. Tidak usah, cukup. Mahasiswa Solo kembali gelar unjuk rasa minta Gibran nasihati ayahnya. Le Gibran Pakmu dikandani. Gabungan Mahasiswa Solo Raya menggelar aksi demo bundaran Geladak Kamis 14 April 2022. Aksi ini merupakan gabungan dari Badan Eksekutif Mahasiswa BEM Solo Raya. Mereka long march dari perempatan Ngarsopuro hingga bundaran Geladak dengan membawa berbagai poster. Salah satu poster yang dibawa yakni bertuliskan Le Gibran Pakmu dikandani, yang artinya nak Gibran, ayahmu dinasehati. Tulisan-tulisan lainnya pun banyak seperti hancurkan oligarki dan berbagai tulisan protes lainnya. Ada beberapa tuntutan yang mereka sampaikan, diantaranya yakni menolak kenaikan harga bahan bakar minyak BBM, mendesak pemerintah menurunkan harga minyak goreng, hingga tuntutan mengenai pemindahan ibu kota negara IKN agar dikaji ulang. Hal itu yang paling urgen, makanya kami menggelar aksi ini, kata Koordinator Aliansi BEM Solo Raya Widi Adinugroho. Dalam aksi ini tidak ada tuntutan terkait penolakan wacana Presiden 3 periode. Pasalnya Presiden telah menyampaikan menolak wacana tersebut. Namun para mahasiswa ini menyayangkan pernyataan para Menteri Presiden Joko Widodo yang ingin merealisasikan wacana tersebut. Padahal Presiden sendiri sudah menolaknya. Ia mengatakan akan sesuai dengan konstitusi. Tapi mengapa para menteri malah menyatakan seperti itu? Hal semacam ini kan jadi membuat masyarakat resah, katanya. Aksi demo ini dimulai mahasiswa dengan berjalan kaki dari perempatan Ngarsopuro menuju bundaran Geladak. Selama berjalan kaki, mahasiswa mengusung berbagai spanduk dan poster berisi tuntutan mereka. Demonstrasi itu membuat arus kendaraan di Jalan Slamet Riyadi tersendat. Masa aksi dari mahasiswa melakukan aksi di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Senin 11 April 2022. Akurat, CEO Rektor Universitas Ibnu Khaldun (UIC), Musni Umar khawatir aksi demonstrasi semakin meningkat jika harga jenis kebutuhan pokok masyarakat masih tinggi. Musni Umar menilai insiden ini sungguh memprihatinkan sebab menurutnya pemerintah tidak menjalankan tugas dengan baik untuk melakukan kontrol terhadap kebijakan pemerintahan. Padahal pemerintah dimanapun itu cenderung untuk korup dan itu harus dicegah. Tegas Musni Umar dikutip dari video yang diunggah di akun Twitternya @musniunar Jumat 15 April 2022. Musni Umar menyebut bahwa mencegahnya adalah DPR harus menggonggong terus-menerus kepada pemerintah, serta berharap DPR dapat meningkatkan perannya dalam melakukan pengawasan. Nah, itu harapan kita, doa kita di bulan Ramadan. Semoga diterima semua usaha kita untuk memperbaiki negeri yang kita cintai ini, pungkasnya. Sebagai sosiolog, saya khawatir demo yang terus terjadi di Jakarta dan berbagai daerah semakin meningkat pasca Ramadan akibat meningkatnya harga sembako. Kita berharap DPR meningkatkan perannya dalam melakukan pengawasan pic.twitter.com. Musni Umar, April 15 2022. Seperti diketahui, aksi demonstrasi mahasiswa
dan sejumlah kalangan digelar serentak hari ini, Senin 11 April 2022. Tercatat beberapa daerah seperti Palu, Bandung, Semarang, Palembang, Samarinda, Makassar, Ambon, dan Manokwari turut melangsungkan demo 11 April bersamaan dengan Jakarta. Kebanyakan dari mereka membawa tuntutan tak jauh penolakan masa jabatan presiden dan penundaan pemilu. Kemudian tingginya harga minyak goreng hingga BBM. Gelombang unjuk rasa terus terjadi di Kota Malang. Terbaru, mahasiswa bergabung dalam kelompok Cipayung menggelar demo DPRD Kota Malang, Kamis 14 April 2022. Menariknya, mahasiswa memasang spanduk besar menutup pagar DPRD. Pada spanduk tertera nama-nama menteri, hingga wakil DPR RI dan juga MPR RI. Disebut pada poster itu mereka sebagai buronan negara sekaligus pengkhianat negara. Spanduk itu tetap terpampang foto Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI Menko Bidang Marves, Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Investasi Indonesia Bahlil Lahadialia, dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia Airlangga Hartarto. Selain itu juga ada foto Ketua MPR RI Zulkifli Hasan dan Wakil Ketua DPR RI Muhammad Iskandar. Foto para pejabat itu pada bagian mata tertutup garis merah putih serta ada juga tulisan seperti buronan negara dan pengkhianat demokrasi di bawah foto dan masa dan nama pejabat-pejabat itu. Hashtag buronan negara, hashtag pengkhianat demokrasi, hashtag anti narkoba. Tulis tagar di spanduk berukuran sekitar 2x5 meter itu. Sementara itu, tuntutan kelompok Cipayung Malang kali ini adalah tentang kenaikan harga BBM, minyak goreng hingga naiknya PPN 11% serta proyek IKN. Di lokasi pun terpantau kelompok Cipayung yang terdiri dari beberapa organisasi seperti HMI, GMKI, GMNI, PMKRI, PMII masih bergantian melakukan orasi di depan gedung DPRD Kota Malang. Lalu lintas pun terlihat sepi, kendaraan yang menuju ke Jalan Tugu dari Jalan Kertanegara dialihkan. Sebagian Jalan Tugu pun ditutup unjuk rasa kali ini. Tuntutan adalah menolak kenaikan harga bahan bakar minyak BBM. Ketiga, menolak kenaikan tarif PPN, serta yang terakhir adalah menolak perpanjangan masa jabatan presiden menjadi 3 periode. Untuk sementara berdasarkan hasil kajian kami ini yang menjadi poin tuntutan, dan kami akan terus melakukan kajian pokok sektor-sektor lain yang bakal diselenggarakan di tanggal 18 nanti, ujarnya. Yusuf menambahkan, pada aksi 21 April nanti, BEMSI juga ikut bakal turun terlibat. Sementara terkait lokasi aksi, Yusuf mengatakan masih dalam proses penentuan. Aksi pada 21 April pekan depan merupakan aksi lanjutan dari demonstrasi yang dilakukan pada 11 April. Untuk lokasinya betul masih ditentukan. Aksi di tanggal 21 April ini merupakan aksi lanjutan dari tanggal 11 April kemarin, ucap Yusuf. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia BEM UI akan melakukan aksi nasional pada pekan depan tepat pada tanggal 21 April 2022. Aksi nasional dilakukan untuk menyuarakan penolakan wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. Informasi mengenai aksi nasional tersebut disebar melalui sebuah video. MNC Portal Indonesia telah menginformasi video tersebut resmi dikeluarkan oleh BEM UI. Aksi 21 April, ya benar, kata Ketua BEM UI Bayu Satria kepada MNC Portal Indonesia, Rabu 13 April 2022. Dalam video tersebut, Bayu mengatakan BEM UI akan terus menolak wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. Sebelum menggelar aksi, mahasiswa terlebih dahulu akan menggelar Kongres Rakyat tertanggal 18 April 2022. BEM UI bersama Aliansi Mahasiswa Indonesia AMI akan menggelar Kongres Rakyat pada tanggal 18 April 2022. Kata Bayu Satria dalam video beredar, dikutip MNC Portal Indonesia. Bayu tak menampik adanya tuntutan lain yang disuarakan dalam aksi nasional tersebut. BEM UI masih menunggu soal tuntutan lainnya berdasarkan hasil kongres bersama masyarakat. BEMSI trending di Twitter Sabtu 16 April 2022. Demo yang dilancarkan mahasiswa yang bergabung dalam BEMSI terpantau masih jadi perbincangan publik di media sosial. Baru-baru ini publik di medsos Twitter ramai menyinggung BEMSI ihwal demo yang mereka gencarkan 11 April 2022. Alih-alih mendapat banyak tanggapan positif seperti sebelumnya, kali ini BEMSI banjir kritik dan jadi bulan-bulanan sejumlah warganet di Twitter. Hal tersebut menyebabkan keyword BEM UI menjadi trending topik pada Sabtu siang 16 April 2022. Kenapa demikian?
Ini lantaran beredar cuplikan video perbincangan Koordinator Pusat BMC Kaharudin dengan Hotman Paris dalam acara Hot Room Metro TV. Dalam perbincangan itu, warganet mempersoalkan Kaharudin yang membandingkan kebebasan dan kesejahteraan rakyat Indonesia di masa Orde Baru yang saat ini. Kaharudin mengatakan bahwa di masa Orde Baru, masyarakat Indonesia meraih kesejahteraan dan kebebasan berpendapat. Sedangkan di masa aksi ini masih dipertanyakan. Misalkan di Orde Lama, kita peroleh kebebasan tapi kesejahteraan tidak. Orde Baru kita peroleh yang namanya kebebasan. Kesejahteraan kita punya. Hari ini yang kita ingin mahasiswa tanyakan adalah apakah kita peroleh kesejahteraan? Apakah kita peroleh kebebasan? Kata Kaharudin dikutip Isu Bogor, Sabtu 16 April 2022.